Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 IPS 1, kelompok 3 PKN. Di sini kami akan mempresentasikan atau membahas materi tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Jadi, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama dan kehidupan beragama adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, termasuk kita sebagai pelajar. Sebelum memulai presentasi ini, saya dan teman-teman saya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar presentasi ini berjalan lancar dengan aman dan nyaman. Mengapa kita bisa merasa aman dan nyaman? Semua ini dikarenakan di negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk materi selanjutnya langsung saja dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Mudi Albar. Saya akan menjelaskan pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Kemerdekaan beragama muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan yang mengandung paksaan pada penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain. Kemerdekaan beragama bukan berarti memperbolehkan kita untuk tidak memiliki agama atau ateis. Agama mengatur dua dimensi dalam kehidupan, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Asri Aulia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Dan ada dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal itu mengatur hubungan antara manusia, mengajarkan pada para pemeluknya agar selalu taat pada Tuhan, dan dimensi horizontal mengatur hubungan antar makhluk ciptaan Tuhan dan mengajarkan agar manusia selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifira Lila Azhara akan menjelaskan tentang fungsi agama. Fungsi agama yaitu sebagai pedoman hidup, mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, memberikan identitas, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai sarana penentram hati. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Widya Lestari akan menjelaskan landasan hukum. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 2 yang berisi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, mengatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat 1 hak yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazia Zata Isma akan menjelaskan tentang cara mewujudkan Undang-Undang Dasar. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dianut oleh warga negara. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap pemeluk agama dengan agama itu.
Dan yang terakhir, adanya kebebasan otonom bagi setiap golongan agama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan peribadahan tiap agama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Cika Jawa Putri. Di sini saya membahas materi tentang membangun kerukunan. Jadi apa sih itu membangun kerukunan? Jadi kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, serta kekayaan maupun agama agar tercipta ketentraman dalam masyarakat. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Siti Lutfi Azhar. Di sini saya akan menjelaskan trik kerukunan beragama. Dan di sini saya memiliki beberapa contoh. Saya akan menjelaskan poin yang pertama. Kerukunan internal umat seagama, yaitu adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati segala perbedaan yang bisa ditolerir. Contoh perilakunya yaitu mengikuti kegiatan keagamaan, menghormati perbedaan mazhab sesama agama, tidak memaksakan pemikiran religius pribadi terhadap orang seagama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramli Halim Nur Aziz akan menjelaskan trik kerukunan beragama. Nomor 2, yaitu kerukunan antar umat berbeda agama, yaitu acara untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditunjukkan untuk mencampur adukan ajaran agama dan untuk menghindari terbentuknya fanatisme. Dan di sini saya memiliki beberapa contoh, yaitu tidak membeda-bedakan orang yang tidak seagama, berdialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas tentang perbedaan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adlan Jiran. Saya akan menjelaskan tentang kerukunan beragama nomor 3, yaitu kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Itu dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan agamanya saja, tapi juga harus taat pada aturan hukum pemerintah yang berlaku. Dan di sini saya memiliki beberapa contoh, yaitu merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan pemerintah, ikut menyukseskan jalannya pemerintah tanpa memaksakan ideologi universitas satu agama yang belum sesuai dengan agama lain, menunjuk hukum negara yang disesuaikan bagi seluruh umat beragama yang beragam di Indonesia. Sekian materi tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.